lebih objektif lagi. Dari segi rotasi juga sepertinya geng Kapak Basra yang bakal melakukan rotasi lebih cepat dibandingkan EVOSLIX dengan draft hero yang sudah dia ambil. Tapi kita nggak tahu, kalau sampai ke late game, Lipi dengan Ceciliannya sih, oh my god, sekali di bad impact sih auto jadi vampir. Waduh. Kita akan lihat tentunya ya cara menanggulangi kedua belah tim ini seperti apa masing-masingnya nanti di area landing phase. Karena kita akan lihat tentunya implementasi hero-hero yang sudah mereka pakai, yang sudah mereka pick juga di game. Yang pertama, match terakhir Women Star League Season yang keempat masih bersama Cipi tentunya dan juga Kolius di sini yang bakal nemenin kalian, terutama buat kalian yang benci spoiler club. Masa di The Blues Derby kena spoiler, langsung nonton di Buyah karena delaynya lebih cepat dan bisa dapetin diamond gratis. Tapi Funi udah mulai dicicil-cicil aja di sini sampai 3-1 bar darah terakhir. Angry Gloom masih dilepasin Karatal karena sepertinya dia tahu mereka nggak bakal mau terlalu komit, dan apalagi memang di sini Beatrix adalah hero poking ability yang gila. Ditembak dengan Tyrant Revenge-nya, Earl masih harus menggunakan flickernya. Yes, Earl masih bisa selamat, tapi buat teman-teman yang nyari teman mabar bisa banget untuk download Lita karena Lita teman mabar kalian setiap saat. Poin Navi kita berada di area top lane, Violet melawan Fumi. Sejauh ini Fumi masih bisa mendorong wave minionnya, namun Violet pun masih bisa membersihkan wave minion yang sudah didorong oleh Fumi. Masih belum ada skirmish yang signifikan sejauh ini. Di menuju menit pertama pun masih belum ada first blood yang tercipta. Yap, masih aman-aman aja karena memang mereka nggak mau bermain terlalu agresif sampai bisa merugikan. Tapi ini dia Violet versus Fumi, di mana Violet menggunakan hero nyamannya yang sempat menjadi MVP dari Women Star League Season yang pertama juga dengan cownya Violet. Tapi di area mid lane sudah mulai digangguin purple buff dari seorang Sky. Tal pun mencoba untuk nyolek-nyolek aja nih ya ke arah depan, tapi dia belum berani terlalu maju ke depan. Sedangkan freezing trapnya memberikan informasi di mana Tal berada dan Cincau pun kembali menjaga jarak amannya dia. Yes, benar banget. Coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcommit juga. Sejauh ini dari kedua belah tim sama-sama berdamai, bermain aman juga. Tapi di area top lane, Fumi udah mulai mengkikis darah dari seorang Violet. Fumi pun harus mundur karena ada Karamel di sana yang siap untuk membantu. Udah mulai setengah dari HP Fumi tersisa, hampir sendiri first blood dimajuin begitu saja. Tapi Fumi harus terpick-up, first blood berhasil diamankan manual di area hutan. Udah mulai ada team fight juga dari 3 dari GPX Basang dan juga EVOSLIX. Namun, dua hero EVOSLIX memilih untuk reset mundur ke area belakang. Yap. Karena ini dia Turtle Camp by Buyah juga sudah mulai muncul, dan dari seorang Karamel pun mencoba untuk colek-colek ke area Turtle bahkan sampai ke belakang banget. Tapi Sky open fire sudah mulai digunakan. Earl pun mencoba untuk maju ke arah depan sana. Masih ada Funi juga melemparkan Angry Gloom-nya. Turtle masih langsung di reset saja. Yes, Turtle-nya di reset kali ini. Udah ada observasi, Tyrant Revenge juga hampir aja di charge ke area depan, tapi nggak mau terlalu di overcommit juga. Kita bisa lihat Turtle-nya udah mulai ditarik ke daerah teritorial geng Kapak Basra. Karamel udah mulai siap-siap juga untuk mencuri, tapi Turtle-nya setengah dari HP-nya mulai tersisa. Violet shot ke depan, Deadly-nya dikeluarkan begitu saja. Saat udah berhasil diamankan Turtle, berhasil di steal oleh seorang Karamel. Kita lihat juga nggak mau terlalu overcommit setelah berhasil melakukan trading kill. Dari EVOSLIX juga berhasil mengamankan objektif Turtle. Mereka langsung reset mundur ke area belakang. Retri Echo ya guys ya. Biasa kalau para fans geng Kapak tuh gitu, Sky Retri Echo gitu kan. Karena CEO dari geng Kapak ternyata retributionnya bisa menular ke player. Bisa gitu teman-teman. Tapi just kidding ya guys, karena dilihat di arah top lane Fumi masih 1v1 situation bersama dengan Violet. Walaupun darah dia sedikit sudah berkurang sehingga hanya setengah darah yang tersisa, dia harus menjaga jarak. Tapi Tal beserta Lipi langsung dihajar dengan We Are Angry, Baitem Kupa diajar menuju ke arah sang Kufra, tapi masih terlalu tebal. Yes, nggak mau terlalu overcommit juga mengingat Cincau mananya sangat rendah, buat dia pun harus mundur dan recall ke arah belakang terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat juga circle-nya Eagle mulai dibuka mengarahkan sang Lipi di spray dan begitu saja. Namun damage yang diberikan masih bisa ditahan, yang membuat tidak adanya eksekusi yang terjadi di area sisi mid lane. Masih cukup pasif sih dari kedua tim, mereka nggak mau terlalu ngambil tim fight yang beresiko. Mereka juga nggak mau terburu-buru untuk memberikan pressure sehingga untuk mendapatkan point kill. Karena tahu, sekali ada kesalahan momentum, maka itu bakal berbahaya. Tapi Pika ternyata di sini yang menggunakan, ini ya baru sampai sadar, Cecilion, ya kan, untuk di area bottom lane. Tapi Tyrant Revenge harusnya udah mulai kedengeran sama seorang Cincau, membuat Cincau langsung menjaga jaraknya kembali karena Lipi yang menggunakan Beatrix. Windtalker sudah mulai diamankan oleh Sky, tapi kali ini Baitem Kupa We Are Angry aktif. Coba untuk mulai mundur ke belakang terlebih dahulu karena ada 3
hero. Fumi udah mulai memberikan bawah bantuan. Earl pun sudah mulai memposisikan dirinya untuk mulai mengatakan team fight. Tapi ternyata nggak mau terlalu overcoming begitu saja. 4 hero memilih untuk mundur ke belakang. Masih ada Black Shoes-nya. Masih bisa coba untuk mundur belakang. Tapi Batam Kutonya mulai ngigit ke area tol. Udah ada Likat juga. Kupanya hampir saja terdapat. Violet di area mid lane. Langsung dia Dragon membuat dia harus tumbang. Tapi Fumi maju ke depan. Dive in. Black Dragon Formnya melakukan deny dan mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Kalius. Itu kenapa naganya ini ya celangapan. Dia piring gitu kepalanya kayak naga oleng. Tapi karena memang cuma untuk menghindari aja. Tapi kita lihat memang di outer bottom turret. Karena ada CEO BT Bongkar Turret Sejahtera. Benar. Itu cepat banget untuk ngancurin turret yang dimiliki oleh Evo Slings. Bukan main ya ini founder untuk menumbangkan turret dan menambang gold. Langsung bisa mengamankan satu objektif turret. Bahkan objektif purple pun diamankan begitu saja. We are angry aktif. Baik tempukanya mengarah ke arah Sound Caramel membuat Caramel harus tumbang. Looking for more. Teman-teman dari Gan Kapak Basreng benar mengamuk. Violet sudah mulai coba untuk menargetkan satu. Dua Dragonnya tapi ternyata langsung diurunkan mengingat damage yang diberikan oleh Gang Kapak Basreng terlalu menusuk tubuh dari si Vosling. Sudah time reflect. Turretnya juga mengarah ke area Cincau membuat Cincau masih bisa selamat tapi outer center turret Evo Slings tidak selamat. Iya, seperti yang Kolius bilang, mereka mencoba untuk bermain objektif demi objektif yang terus-terusan didapatkan sama Evo. Terutama dengan hancurnya outer middle turret, otomatis ini bakal membuat Geng Kapak Basreng lebih enak lagi masuk ke area jungle milik Evo Slings. Kali ini akan jauh lebih luas lagi visionnya Geng Kapak Basreng, khususnya Sky untuk mengakuisisi jungle pattern dari seorang Caramel sendiri. Slow but sure di area bottom lane pun Evo Slings juga berhasil mengamankan satu objektif turret. Walaupun dari sisi objektif turretnya di lead sama Geng Kapak Basreng. Kita akan lihat tentunya dari sisi top lane-nya udah mulai ada team fight juga. Violet sendirian, gak ada siapapun. Circle-nya masih bisa ditarik spray di daerah belakang. Tapi ternyata Proven Kupanya membungkam Violet. Masih mau lebih. Lilia bahkan juga harus menghilangkan satu nyawa dari anak-anak Evo Slings 2. Hero dari mereka harus hilang. Sekarang outer top turret menjadi target dari teman-teman Geng Kapak Basreng. Langsung digigitin begitu saja dan satu persatu pun outer turret diruntuhkan sehingga hanya tersisa inner turret. Dan kita lihat juga memang dari mereka sepertinya masih belum mau pulang. Mereka mencoba untuk fokus ke turret yang tersedia walaupun gerobaknya sudah habis dan mau tidak mau dari Geng Kapak mencoba untuk masuk dari belakang sana dengan cakar-cakaran dari seorang Sky. Dia sendiri menggunakan Lycan Pulse mencakar seorang Pika yang harus sampai flick out. Wave Dragon juga dikeluarkan menuju ke arah seorang Sky. Masih ada Sanguine Claw tapi Lipi datang mencoba untuk menembak-nembak. Cincaunya dengan Kam-Kam Kupa mencoba untuk melakukan defensif walaupun ternyata Fumi berhasil untuk men-solo kill seorang Caramel. Wow, guiding win-nya berhasil menyelamatkan dari sisi Roger-nya membuat GPX Basreng kembali berhasil meluluhlantahkan laning phase dari sisi Evo Slings. Bahkan objektif outer turret dari kedua pun berhasil mereka amankan. Fumi udah mulai coba untuk memberikan jalan meng-cutting wave minionnya di area bottom lane Turtle. Yang ketiga sudah mulai hadir dan setup dari teman-teman Geng Kapak Basreng pun sudah terlihat di area Turtle Pit. Well. Ini bakal menjadi pressure yang begitu besar dari Geng Kapak sih. Memang dengan kehadiran Popalen Kupa yang selalu mencoba mengincar semua turret membuat dari Evo sekarang sedikit kewalahan karena satu persatu turretnya mulai digigitin. Kita lihat mereka bergerak menuju ke area bottom lane bahkan dengan tanpa adanya gerobak dia fokus terus ada di satu minion langsung diajar begitu saja. Orange buff-nya mencoba untuk dicorot tapi sembarangan lewat langsung diajar. Circle Eagle mulai dikeluarkan, Cincaunya pun langsung tumbang, masih ada Tika juga dan Fumi juga langsung diajar. Kita lihat Earl-nya di The Way of Dragon serta ditembak-tembak sehingga Lipi berhasil mendapatkan double kill-nya. 3 hero dari Geng Kapak Basreng berhasil ditikam oleh teman-teman dari Evo Slings. Bahkan kali ini mereka udah mulai menunggu wave nya aja. Mengarah ke area mid lane turret dari teman-teman Geng Kapak Basreng. Sky udah mulai ready juga untuk mengantisipasi pergerakan dari Evo Slings kali ini. 3 hero bahkan 5 hero Evo Slings Kalius. Nah, dan outer middle turret langsung dihancurkan sama teman-teman dari Geng Kapak Basreng. Dari Evo Slings. Ini membuat even dari outer middle turret-nya sudah mulai dihancurkan. Semua kecuali tersisa top middle outer turret ya. Ini bakal menjadi poin penting di mana apakah Evo Slings bisa membalikan saja kena rabies, dia digigit Kupa yang nggak pernah sikat gigi. Oh my god, kita bisa lihat juga Lipi harus mulai meminimalisasi kesalahan karena kali ini 5 hero dari teman-teman Geng Kapak Basreng udah mulai mengarah ke area mid lane turret teman-teman Evo Slings dan benar saja 5 hero tersebut berhasil mengamankan kembali satu objektif turret dari Evo Slings. Tapi Violet yang rompat lewat di rumput dia kan ternyata juga bersama dengan Caramel di bottom. Kupa Caramelnya masih ada Deadly Catch tapi masih ada juga Black Shoes untuk menghindari circle yang dilepaskan sama seorang Earl. Dia
pun langsung menuju ke arah belakang, tapi taruhan receh bagus banget menuju ke arah seorang Sky yang tidak bisa bertahan dan langsung harus ter-take down. Tapi dari Cincau, dia nggak mau ngasih kendor orange buff-nya, mencoba untuk langsung dicuri saja. Yes, kompensasi dari kehilangan Sky. Mereka langsung mengeksploitasi ke area orange buff milik Karamel. Welcome to the land of Dawn untuk Lord Camp. By Buya ini Lord yang pertama. Teman-teman dari GPX Basreng pun masih ingin melakukan invasi terhadap purple buff dari Karamel. Nggak mau terlalu overcommit juga. Violet maju ke area depan. Fumi langsung setup mundur, memanage wave minionnya sebelum mereka melakukan setup lebih serius lagi ke area Lord yang pertama kali ini, Kolius. Dengan adanya setup Lord otomatis ini bakal membantu geng Kapak. Masalahnya minionnya tuh belum rapi nih. Kita lihat Sky pun harus nongol di area bottom lane untuk clear minion. Dan ini menjadi tanda apakah Tal bakal melakukan inisiasi Taran Revenge di cast. Tapi sepertinya masih di cancel saja. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Karena nanti kalau terpancing yang ada malah geng Kapak Basreng bisa mendapatkan momentum dan juga temponya. Yes, benar banget. Mereka udah mulai encounter aja di area sisi Lord Pit kali ini. Tapi nggak mau terlalu di overcommit juga dari kedua belah tim. Walaupun di sana udah ada Baitem Kupai yang memancing keributan di area Lord Pit. Kita bisa lihat juga Soul Bloom udah mulai masuk ke area tubuh seorang Tau. Udah saking puas juga memasuki tubuh dari seorang Earl. Udah ada setup yang signifikan dari GPX Basreng untuk maju ke area depan. Memukul mundur EVOS Lynx kali ini. Udah ada We Are Angry yang diaktifkan. Dari sisi teman-teman geng Kapak Basreng mengarah ke area Lord yang pertama. Dibombardir begitu saja. Bahkan kita bisa lihat juga Earl-nya udah mulai ngebadanin Lord-nya setengah dari HP tersisa. Deathly Cat juga langsung dikeluarkan. Tapi Lord-nya masih berhasil diamankan oleh seorang Sky. Fumi mencoba untuk masuk dengan Furious Dive. Tapi ternyata dia pun langsung ter-take down. Sedangkan Tal yang sendirian. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hampir saja bisa men-take down seorang Cincau. Tapi Sang Witclaw masih belum connect dari seorang Pika. Dan kita lihat dari geng Kapak masih terus-terusan berada di zonanya EVOS Lynx menunggu Lord yang datang dan menghancurkan. Ini dia instant replay by Lita. Di mana Lordnya langsung dipukulin sama teman-teman dari geng Kapak. Tapi memang Violet yang taruh di depan itu dipanis. Gigitan dari Baitem Kupa sakit banget. Deathly Catch memang sempat dikeluarkan. Tapi memang damage-nya tidak begitu besar. Sampai Fumi pun dia tahu dia harus ngorbanin badannya supaya teman-temannya bisa selamat ada di belakang. Yes, benar banget. Dan kita lihat Lord yang pertama udah mulai berlenggang-lenggong ke area mid lane. Tarat wave mininya udah mulai didorong begitu saja. Damage yang keluarkan dari second boss berhasil menumbangkan seorang Funi kali ini. Udah Lincoln Punch ke depan. Sky harus mulai berhati-hati karena dealing damage yang diberikan dari 5 hero EVOS Lynx terlalu sakit membuat mereka harus reset mundur ke area belakang terlebih dahulu. Harus mundur dulu, mereka harus dewasa lebih tepatnya. Kalau enggak, itu bakal jadi momentum kerugian. Karena kalau sampai EVOS Lynx bisa membalikan keadaan, otomatis dengan adanya Beatrix dan juga seorang Bane, itu Tarat demi Tarat bakal cepat banget untuk dihancurkan. Yes, kalau dari item build-nya bagaimana tuh Cipi? Kita udah lihat dari sisi Sky-nya sendiri udah jadi Windtalker, War X, udah ada Endless Battle yang menghasilkan true damage. Tapi kalau dari sisi Karamelnya sendiri, sama halnya dengan Sky udah jadiin War X, BOD. Dan kita akan lihat, ada Deadly Catch yang dibuka oleh satu hero yaitu Karamel. Tapi ternyata hanya untuk memberikan deny aja. Earl-nya sendiri udah mengantisipasi while di area top lane. Kicau gak ada yang notice. Split push membuahkan hasil di mana inner tar top lane EVOS Lynx harus hilang. Ini sneaky-sneaky, diam-diam Cincau mencuri. Dia benar-benar langsung menghajar ke top turret base-nya. Dan langsung berhasil didapatkan. Ini bakal menjadi momentum yang enak banget buat geng Kapak Basreng. Karena at least satu minion ya, satu lane udah berubah menjadi super minion juga di area top lane. Ini bakal ngebantu untuk bikin mereka tenang. Gak perlu terlalu cover top lane-nya. Oke, kita akan lihat tentunya mengingat satu momentum aja bisa merubah segalanya. Yang membuat geng Kapak Basreng yang udah mulai sejauh ini harus mulai berhati-hati. Bahkan mereka pun sudah melakukan ekspansi ke area jalur dari EVOS Lynx. Wave minion-nya udah mulai didorong begitu saja mengarah ke inner turret. Namun diurungkan karena masih bisa dibersihkan. Tapi Violet udah mulai memasuki TRC, udah mulai tumbuh. Kita bisa lihat juga di mana Sky maju ke depan. Dalam bahaya menjadi bulan-bulanan warga dari EVOS Lynx. Tapi ternyata Violet harus mundur ke belakang yang digocek, namun Sky berhasil menumbangkan satu hero tadi. Spray ini biru tadi dihajar menuju ke arah Funi yang harus menjaga jaraknya kembali. Dan dari Cincau dia benar-benar nge-cover seorang Funi dengan baik. Membuat Funi masih bisa pulang ke base dengan selamat. Kita udah lihat nih ya dari sisi EVOS Lynx berhasil melakukan trading kill 1-1. Violet itu counter. Kita akan lihat tentunya serangan balik seperti apa yang akan dipertontonkan dari kedua belah tim. Ingat Lord yang kedua, which is Lord yang juga ter-enhance muncul di laning phase. Kalian bisa lihat ini dia Lord Camp-nya by Buya.
Harusnya sih dari geng Kapak Basreng menang setup saat ini semua rumput dipegang sama mereka. Atau kalau mereka mau ngebait terlebih dahulu juga ini bisa mereka lakukan. Sedangkan dari EvoSling sepertinya mulai mencoba untuk maju perlahan. Walaupun konsil seperti dari Tal masih cooldown karena tadi juga sudah sempat digunakan, tapi Tyrant Revenge dia bakal menyerang ke arah Funi. Ada hero Tyrant Rage, nanti Funinya pun langsung ditumbangkan begitu saja. Hanya tersisa 4 hero dari geng Kapak Basreng. Black Dragon Bomb dari seorang Fumi mencoba untuk maju ke arah depan karena Cincang menggunakan batu kupanya menuju ke arah seorang Pika. Lordnya udah mulai sekarat banget, bakal tercuri dan yes, Lordnya tercuri oleh seorang Karamel. Tapi ternyata bahkan Sky-nya pun harus ditumbangkan. Ini bukan momentum yang baik untuk geng Kapak Basreng. Ini yang cepat Cipi notice juga ada satu momentum yang berhasil diolah. Akankah memberikan perubahan besar bagi EvoSlings karena Lordnya udah mulai berjalan ke area mid lane. Sedangkan geng Kapak Basreng masih menunggu 2 hero yang sedang tertidur. Teman-teman dari EvoSlings sedang kehilangan peluang. Dengan 1 buah wave minion, dia udah benar-benar gegabah banget untuk bisa masuk ke area satu objektif tower. Tapi Earl udah mulai terpisah dari pengumumannya terlalu jauh buat Earl. Harus pulang terlebih dahulu nih Kolius. Yap, karena dari Fumi mencoba untuk langsung menahan dan Deadly juga dilepaskan. Fumi di arah belakang sana mencoba untuk menahan Reglum dan bahkan Fumi harus tumbang. Tapi Circling Eagle menuju ke arah Lipi masih ada Wind of Nature sehingga darahnya udah mulai sekarat banget. Tapi ternyata dia pun bisa tershutdown oleh seorang Earl yang sendirian saat ini dihajar dengan Bad Fist, Bad Impact. Tapi sepertinya Cincau dan juga Sky mencoba untuk datang nge-backup mereka. Ini yang Kolius bilang, kalau sampai satu momentum berbalik aja dengan kehadiran Bane dan juga Lipi yang menggunakan Beatrix, otomatis Tar tuh bakal cepet banget untuk dihancurkan. Dan memang tadi momentumnya sebenarnya geng Kapak Basreng terlalu berani sih kayak untuk bisa engage ke area Lordnya, terutama udah ngelihat Funinya tuh dihajar, Lordnya itu nggak di-reset. Itu yang ngebuat dari EvoSlings tuh terlalu cepat untuk bisa ngebalikin momentum, bahkan bisa sampai mencuri. Benar banget. Nah ini benar aja perubahan yang terjadi pun cukup signifikan karena dari sisi Lord yang tersteal oleh teman-teman EvoSlings akhirnya mampu untuk menumbangkan middle turret dari geng Kapak Basreng, bahkan inner turret mereka pun harus hilang. Yang ini membuat geng Kapak Basreng pun harus mulai aware lagi, harus mulai meminimalisasi kesalahan. Begitupun juga dengan EvoSlings yang harus mulai memahami dari sisi playstyle mereka. Tapi Sky-nya Yap, gak bisa kemana-mana lagi dengan adanya bouncing ball seorang Tal. Membuat Sky sang serigala dibotakin, di manicure pedicure di area rumputan sana. Dan kita lihat dari EvoSlings mulai bergerak perlahan-lahan. Tempo yang tadi dipegang sama geng Kapak Basreng saat ini malah dibalikan sama EvoSlings. Terlihat dari gold difference yang akhirnya dibalikan sama mereka. Tapi Tyrant Revenge dari seorang Tal mencoba untuk mengincar teman-teman dari geng Kapak. Dan geng Kapak pun langsung mundur ke area base-nya karena tadi kalau di depan bakal langsung diinisiasi. Yes, perlahan tadi pasti EvoSlings mengejar ketertinggalan. Bahkan mereka pun sudah menumbangkan 6 out terterat dari teman-teman geng Kapak Basreng. Kita akan lihat tentunya buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk mulai trading. Karena trading kill, trading objektif itu nggak cuma terjadi di area landing phase. Jadi kalau buat kalian yang mau trading, langsung aja trading di Ox Trade. Iya. Tapi Karamel yang mencoba untuk lewat di area rumputan. Earl maksudnya. Ternyata ada Karamel dan juga Violet sehingga mereka berdua tuh nggak mau buang terlalu banyak resource ke arah Earl nih. Karena dia tahu ini adalah roamernya. Kalau sampai dibuang resource-nya maka bakal rugi banget. Dan dari seorang Tal di sini menggunakan Tyrant Revenge mencoba untuk menangkap seorang Fumi. Walaupun Fuminya pun masih bisa selamat. Walaupun kali ini Fumi yang di depan sendirian. Apakah bakal langsung diajar karena Lordnya sudah mulai hadir di Land of Down. Yes, kita lihat teman-teman geng Kapak Basreng menebar semua visionnya untuk memanage wave minion di area top lane, bottom lane, dan juga mid lane. Nah ini dia Lord yang sudah hadir di laning phase. Masih belum ada setup yang serius dari kedua belah tim saat ini. Sama-sama coba untuk observasi aja walaupun Tal akan diolah untuk menjadi team fight. Bahkan Earl pun membuka satu buah Circling Eagle. Namun Tal yang terbaut immortality masih bisa men-sustain beberapa dealing damage yang masuk. Yap, Conceal, Tyrant Revenge, Tyrant Rage menuju ke arah depan sana. Bahkan Fumi sang naga pun langsung ditumbangkan. Walaupun ada resource Deathly juga yang harus dibuang sama teman-teman dari EvoSlings. Apakah geng Kapak Basreng bisa membalikan momentumnya? Dan dari setup Lord EvoSlings saat ini berusaha untuk bermain dengan rapi, nge-zoning out teman-teman dari geng Kapak Basreng. Yes, kita lihat juga ada encounter dari 12 tim. Damage dari Sangin Cross-nya pun membuat dari geng Kapak Basreng pun terkikis. Kita bisa lihat juga Earl menjadi bulan-bulanan dari warga EvoSlings. Tapi Lordnya udah mulai di-poking gitu saja. EvoSlings udah mulai cukup ready. We are angry-nya aktif mengarah ke area Lordnya. Langsung disikat kita saja oleh Karamel. Bahkan kali ini pun kita bisa lihat Violetnya benar-benar sekarat banget, low HP. Tapi nggak mau terlalu diolah juga membuat geng Kapak Basreng prefer untuk reset mundur. Ini tempo yang sudah dipegang sama geng Kapak dibalikan sama EvoSlings. Kejadiannya mirip banget sama ketika geng Kapak Basreng melawan RRQ kemarin nih. Dimana RRQ udah owning banget tapi langsung dibalikin sama teman-teman dari geng Kapak Basreng. Tapi saat ini geng Kapak Basreng yang langsung dibalikan momentumnya. Lord udah mulai
datang di tengah, apalagi memang dari item build, semua itemnya juga udah sama-sama jadi. So dari geng Kapak Basreng harus bermain secara disiplin, apalagi mereka hanya punya Funi yang bisa nge-clear minion wave dengan cepat. Sang Wind Cloud dari Pika masih belum connect, Bad Impact juga udah mulai dilepaskan, tapi masih ada Black Dragon Form dari seorang Fubi yang dikebukin rame-rame, bahkan sang naganya sakit banget harus nahan retributionnya, dia mulai terbakar, tapi sepertinya masih bisa selamat. Sedangkan teman-teman dari EVOS mencoba menggunakan Titan Rex dari seorang Tal, Immortalnya pecah, gak bakal ditungguin karena Earl-nya langsung bisa menggunakan flicker ke arah atas. Deadly Catch gak connect, kita lihat masih defense yang bagus banget dari geng Kapak Basreng. Yes, masih memiliki defense mechanism yang cukup, walaupun kondisi di area pekarangan mereka pun kurang kondusif. Bahkan kali pun wave ini mulai didorong aja di area bottom lane, mengarah ke area ini bentuk tarat satu, inner tarat hilang menyisakan satu outer tarat saja, tapi kita bisa lihat juga di mana dari sisi bumi harus tumbangkan gitu saja 4 hero tersisa dari geng Kapak Basreng. It's Beyond Disaster, Deadly Catch-nya langsung memberikan keadaan di mana trading kill terjadi. Roamer dari EVOS Lynx pun harus hilang. 3 hero dari EVOS Lynx bener-bener sekarat banget yang membuat teman-teman dari geng Kapak Basreng ready to fight, tapi ternyata mereka nggak mau terlalu overcommit dan greedy, membuat dia pun masih bisa mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Earl-nya pun langsung maju ke depan untuk open map aja, melihat di mana posisi teman-teman dari EVOS Lynx, terutama 2 hero, apalagi di sini Pika yang harus take down, hero yang bakal bisa menggunakan Bad Impact, memberikan damage yang besar dan juga clear minion dengan cepat. Deadly Catch di pop up, tapi Earl dia sudah mulai lompat, Sky dia lompat ke dalam, tapi ditolong sama Guiding Wind seorang Earl sehingga dia masih bisa keluar. Wave minion tengah masih datang lagi, Lipi mencoba untuk melindungi defensif dari arah base-nya, langsung di-spray dan begitu saja, tapi masih ada Wind of Nature untuk menghindari cakaran dari seorang Sky. Wave Dragon yang bagus banget dari seorang Violet membuat Sky-nya hampir saja kehilangan immortality. Untungnya dia masih bisa survive, walaupun immortal dari Caramel juga pecah dan Caramel juga masih hidup karena tadi damage dari Angry Gloom-nya tidak cukup besar. Wow, great distraction yang diberikan membuat teman-teman geng Kapak Basreng menembus pertahanan. Inner turret EVOS Lynx harus hilang. Mereka pun nggak mau membuang peluang setelah berhasil memajukan dirinya ke area laning phase dari EVOS Lynx. Mereka masih sempat untuk mengamankan orange buff milik Caramel. Dominance Ice sudah mulai dikantongi oleh seorang Tal. 24 detik menuju Lord yang selanjutnya, which is Lord yang ketiga kali ini ya. Udah mulai hadir dalam waktu 18 detik lagi digunakan untuk buying time terlebih dahulu, memanage wave minion. Tal sejauh ini udah mulai mengisi bash dari sisi orange buff-nya Caramel, tapi nggak mau terlalu overcommit juga dan nggak mau terlalu jauh untuk melakukan observasi. Ya, karena open vision sangat amat penting bagi teman-teman EVOS Lynx. Kalau sampai mapnya itu nggak dibukain atau Tal bukanya sendirian, teman-teman itu nggak terlalu dekat sama dia, itu bakal bahaya. Tapi nih, Lord Evolve sudah mulai hadir di Land of Dawn. Ini siapapun yang dapat bakal mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Karena Lord Evolve bakal ditemenin sama pas Spam Lord dan itu bakal ngebuat Lordnya tebel banget. Apalagi udah nggak ada lagi penjagaan terhadap base turret mereka di masing-masing laning phase ya, khususnya di area mid lane. Ini yang membuat siapapun yang mendapatkan Lord ini udah enak banget untuk bisa mengamankan objektif. Tapi Earl bisa diberikan kejutan surprise attack oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Sudah ada tiket, tapi Earl-nya masih bisa selamat. Sky udah mulai coba untuk nembakin aja Earl, Violet dan juga Caramel, tapi ternyata dari Violet-nya masih bisa sustain damage yang masuk dan mundur ke area belakang terlebih dahulu. Ini info penting sih, gak ada retribution dari seorang Caramel. Kalau mereka mau coba setup di Lord atau pancing team fight, harusnya ini bakal diuntungkan banget bagi teman-teman dari geng Kapak Basreng. Yes, benar banget. Dan juga buat teman-teman nih, jangan lupa untuk moving ke Buya sekarang juga, karena Buya delay-nya lebih cepat dan bisa dapetin diamond gratis. Iya, daripada kena spoiler club ya. Tapi kita lihat memang dari sini Funi mencoba untuk melakukan open map sendirian, dan dari EVOS Lynx sepertinya sadar di situ ada Funi. Dia pun mencoba untuk masuk ke arah lumput dari seorang Lipi, tapi Conceal sudah mulai di pop up. Funi bakal menjadi targetnya karena Tal mencoba untuk mengejar ke arah depan sana. Masih ada flicker ke arah belakang, tapi Violet juga langsung flicker ke arah depan, dan ini udah buang 2 resource. Apakah Funi bakal mencoba bertahan karena Angry Gloom mulai dilepaskan? Masih ada Black Shoes juga. Caramel mencoba untuk mengejar, tapi Black Dragon Form dari seorang Fumi di belakang langsung mengincar ke arah Violet, dan dari 12 karat Wave Dragon juga mulai kedukakan menuju ke arah seorang Sky. Like and Pulse dicakar-cakar, Violetnya pun langsung pecah, immortality-nya bakal ditunggu, tapi pemain Kupa dari seorang Cincau, dia langsung fokus ke arah base-nya. Pika, dia mencoba untuk langsung melindungi sendirian, apakah bisa langsung dia coba? Ternyata malah Cincau yang bisa ditumbangkan. Wow, hampir aja ada ajang backdoor dari Cincau, tapi ternyata masih bisa dihentikan. Dari sisi Cincaunya sendiri dengan 2 hero dari EVOS Lynx, kita bisa lihat juga di mana Geburn diberikan dari geng Kapak Basreng masih bisa ditahan sedemikian hingga 2 hero EVOS Lynx yang tertidur pun dikelola oleh geng Kapak Basreng untuk komit ke area Lord yang ketiga kali ini. Tol udah mulai coba untuk observasi, dimajukan begitu saja. Fire Ranger lagi di begitu saja oleh Cecily, membuat dia harus tumbang ke
Aurelius. Aduh, ini sakit banget. Temparan Bad Impact, Tyrant Rage, bahkan di spray down juga dengan biru yang membuat 2 hero dari geng kapak Basra yang harus ter-take down. Ini sih harusnya momentum. Walaupun memang belum ada Karamel, tapi at least Evo Slings bakal coba untuk nyicil Lordnya terlebih dahulu sehingga Karamel datang hanya tinggal menggunakan retributionnya. Oke, kita akan lihat tentunya 3 versus 2. Evo Slings sudah mulai colek-colek Lordnya kali ini. Udah ada Fumi Jukuni di sana yang berhasil mengetahui Tol, bahkan di link damage-nya pun menyisakan sedikit dari HP Tol yang terbawa Immortality. Karamel join the fight, udah mulai lebih serius lagi ke area Lordnya. Tengah dari HP Lord tersisa, memaksakan dirinya untuk maju ke arah depan, tapi langsung dihalau begitu saja oleh teman-teman dari Evo Slings. Kita akan lihat tentunya setengah dari HP Lord lagi akan terkikis, dan this is it. Lord yang sudah terevolusi di-secure begitu saja oleh teman-teman dari Evo Slings. Yap. Ini ketika Lord udah mulai diambil sama teman-teman Evo Slings, walaupun base-nya udah hancur 2 ya turretnya ya. Hanya tersisa base bottom turret dan juga base itu sendiri. Tapi Lord Evolve sudah mulai hadir. Tapi kita lihat dulu instant replay by Lita, di mana setup dari Evo Slings saat ini itu benar-benar baik sih. Kayak Tal dan juga Pika serta Livi. Momentumnya keren banget karena Tal memancing ya kan. Tyrant Rage akan dilempar juga dengan Sanguine Cloud, dihajar Bad Impact, apalagi di spread out sama Nibiru. Itu benar-benar on point ke arah 2 hero sekaligus yang ngebuat geng kapak Basra kehilangan momentumnya. Yes, benar banget. Kita akan lihat Lord yang sudah terevolusi berjalan melanjang-lanjang ke area mid lane. It's real disaster karena defense mekanisme seperti apa yang akan diterapkan oleh teman-teman dari geng kapak Basra yang menahan diberikan oleh Evo Slings. Bahkan Tire Defense range juga udah mulai dikeluarkan begitu saja. Kita bisa lihat juga di mana damage dari teman-teman Evo Slings memecahkan Immortality yang terbawa dalam susunan Bumi. Kita bisa lihat juga di mana udah ada base-nya Violet, tapi Lordnya belum ada yang menghentikan. Ini dia base turretnya udah langsung saja di strike begitu saja dari Evo Slings. Take the game yang pertama kali ini. Gila.